berpuasa. Wa syaraitu wujubis siyami, dan syarat-syarat wajibnya berpuasa salah satu asya'a, ada 3 hal. Syarat wajib berpuasa ada 3. Al-islamu, dia harus Islam. Wal bulughu, dan balik. Wal aqlu, dan mempunyai akal. Wal qudratu, dan mampu. Wal qudratu, dan mampu. Ala shaumi, untuk berpuasa. Syam dengan saum sama, puasa namanya. Kadang Allah mengatakan kutiba alaikumus syiyam. Nah, ini. Kadang mengatakan as-saumu junnatun. Puasa merupakan tameng, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka 2 hal ini merupakan 2 kata yang satu makna atau sinonim. Teman-teman semuanya, bahwa puasa merupakan hal yang diwajibkan Allah kepada seluruh manusia, baik itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun umat-umat sebelumnya. Ini merupakan kewajiban seluruh manusia, dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian semuanya berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian. Siapa mereka? Umat-umat yang terdahulu dari umat Nabi Adam. Umat Nabi Adam paling sedikit ya, paling anak-anaknya, cucu-cucunya, keturunannya. Ada umat Nabi Nuh, ya udah semakin banyak ini. Ada umat Nabi Ibrahim, udah banyak lagi. Nabi Musa, Nabi Isa, sampai kita Nabi Muhammad SAW diwajibkan berpuasa. Tidak ada satu umat pun di dunia ini yang tidak mengenal aspek puasa. Meskipun puasanya itu berbeda-beda. Ada yang berpuasa 1 hari berpuasa, 1 hari tidak. Seperti halnya umatnya Nabi Daud. Nah, ini puasa Daud itu kata Rasul adalah puasa yang terbaik. Hari ini berpuasa, besok tidak. Besoknya lagi berpuasa, besoknya tidak. Loh, kok enak Pak? Ya enak, tapi 1 tahun itu lamanya. Sepanjang tahun seperti itu. Nah, ini berbeda pelaksanaan saja. Kalau kita cuma 30 hari di bulan Ramadan, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunnya Al-Quran. Maka kita diwajibkan untuk berpuasa di situ. 1 bulan full namanya. Kemudian yang namanya puasa ini merupakan tameng, kawan-kawan semuanya. Tameng dari apa? Tameng dari hal-hal yang buruk. Seorang laki-laki dewasa kalau sudah siap untuk menikah, kata Rasul, menikahlah. Tapi kalau memang dia tidak bisa menikah, sebaiknya dia berpuasa. Ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda-pemuda, man istata'a minkum alba'ah, kalian siap untuk melaksanakan pernikahan dalam artian finansial sudah cukup, dia sudah mempunyai pekerjaan yang matang, maka menikahlah. Jangan ditunda-tunda pernikahan. Fa illam tastati' fa 'alaihi bisawm. Kalau kalian tidak mampu untuk melaksanakan puasa, maka sebaiknya pernikahan, maka sebaiknya kalian berpuasa. Fa innahu lahu wija', karena sesungguhnya puasa itu ada obat untuk hati kita, untuk nafsu yang membara di antara manusia, kawan-kawan semuanya. Nafsu ini terbawa dari makanan, ya. Makanan ini semakin banyak kita memakan, nafsunya akan semakin tinggi, membangkitkan nafsu. Maka dengan cara berpuasa akan menekan yang namanya nafsu. Ini salah satunya adalah, makanya dikatakan sebagai junnatun, as-saumu junnatun. Puasa merupakan tameng dari apa? Dari hal-hal yang buruk, ya, dari api neraka. Orang yang banyak puasanya maka dia akan terhindar dari api neraka. Ini kawan-kawan semuanya. Dan di dalam surga nanti ada pintu namanya Babur Royan. Babur Royan, ingat-ingat ini, Babur Royan. Nah, kalau punya putra bisa disebut atau dinamain sebagai Muhammad Royan. Ada banyak sekali orang yang namanya Royan. Babur Royan, siapa itu? Untuk orang-orang yang berpuasa, senantiasa memanggil-manggil orang-orang yang berpuasa. Jadi sebelum dia masuk ke surga, sudah jauh di sana dipanggil, wahai fulan, masuklah ke pintu Royan. Ada yang dipanggil dari berbagai pintu, puasa, sedekah, ya, dari pintu ibadah, sholat, dan lain sebagainya.
tapi ada yang satu pintu saja. Karena dia sering berpuasa, maka dia akan memasuki pintu Rayyan. Subhanallah. Ini kawan-kawan semuanya adalah pintu yang disediakan untuk orang yang senang berpuasa. Senin, Kamis berpuasa. Kata Rasul, kenapa engkau berpuasa di hari Senin wahai Rasul? Dzaka yauma wulidtu, di hari itulah aku dilahirkan, maka aku senantiasa berpuasa di hari Senin. Kenapa engkau berpuasa di hari Kamis wahai Rasul? Karena hari itu amal manusia akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diperlihatkan kepada Allah dalam satu minggu. Satu minggu di hari Kamis ditunjukkan kepada Allah. Nah, ini ada inspeksi ya dari Allah, melihat satu persatu amal manusia. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam senang ketika hari Kamis berpuasa. Nah, Rasul hari Senin dilahirkan berpuasa beliau. Kalau teman-teman semuanya ada yang hari Rabu lahirnya, karena kita sunnah melaksanakan ibadah puasa seperti halnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa. Kita Senin berpuasa, hari lahir kita hari Rabu, maka kita puasa lagi. Ya, sunnah menghargai hari lahir kita. Ya, ini menunjukkan arti bahwa peringatan ulang tahun itu boleh selama tidak menyalahi syariat. Menyalahi syariat itu seperti apa, Ustaz? Terlalu berlebih-lebihan. Di situ ada hal-hal yang tidak diperbolehkan, ya. Terlalu mewah-mewahan, ya. Menghambur-hamburkan uang. Ini nggak boleh. Kalau sedekah, ya, potong tumpeng, potong kue, itu nggak masalah, silahkan bisa dilaksanakan. Ya, itu sunnah, merupakan hal yang dilaksanakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, memperingati hari lahir. Ini yang tidak diperbolehkan adalah hura-hura terlalu berlebih-lebihan. Maka kawan-kawan semuanya, puasa itu baik dilaksanakan siapapun itu. Kemudian wa faraidu as-saumi, maaf, tadi belum saya sampaikan bahwa seorang yang berpuasa itu wajib muslim dia. Kalau belum Islam, belum wajib. Terus kalau memang dia Islam, mu'allaf dia, apakah dia wajib mengqadha seluruh puasanya yang ditinggalkan? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan orang mu'allaf yang ada di Indonesia ini merupakan orang mu'allaf yang kafir, bukan kafir asli. Kafir asli itu adalah kafir yang belum tahu Islam, dakwah Islam. Misalkan pedalaman Papua sana belum tersentuh Islamisasi, maka itu dikatakan sebagai Islam asli. Sehingga ketika waktu dia menjadi mu'allaf, tidak wajib untuk mengqadha puasanya yang ditinggalkan selama dia menjadi orang non-muslim. Tapi ada juga ulama yang mengatakan bahwa orang mu'allaf ya mulai dari nol, sehingga tidak wajib untuk mengqadha puasanya. Dalilnya apa? Karena seluruh sahabat ya yang masuk Islam tidak diwajibkan untuk mengqadha puasanya. Sampai di sini paham? Abu Sufyan, seperti halnya Abu Sufyan, dia masuk Islam pada tahun ke-8 Hijriah ya, yaitu Fathul Makkah. Ketika waktu Fathul Makkah, Abu Sufyan masuk Islam. Tapi sebelumnya sudah diwajibkan untuk berpuasa orang muslim ya, di Madinah sudah diwajibkan berpuasa. Sehingga disinilah teman-teman semuanya, ketika beliau masuk Islam tidak diwajibkan Rasul untuk mengqadha. Dalilnya itu. Maka tidak wajib untuk mengqadha. Ada dua pendapat ya. Islam dia. Yang kedua adalah balik. Sebelum balik, anak-anak kita disunahkan untuk mengajari mereka berpuasa. 7 tahun kita bangunin untuk sahur nak, sahur nak. Sebagaimana sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "U'muru auladakum bis salati wa hum sab'a sinin." Perintahkan anak kalian untuk melaksanakan puasa ketika mereka 7 tahun. Wadribuhum wa hum asyra sinin. Dan ketika 10 tahun mereka tidak melaksanakan, maka pukullah, dijewer, dicubit. Awas ora kosong. Tak jewer. Nah ini adalah pendidikan. Pendidikan ada yang seperti itu. Maka calon ibu-ibu sekalian, nanti mbak-mbak ini merupakan calon ibu-ibu masa depan ya. Mungkin 5 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, teman-teman sudah mempunyai putra. Putra ketika waktu tumbuh 7 tahun, maka wajibkan untuk perintahkan untuk melaksanakan puasa. Nak, sahur nak. Ikut ayah, ikut mama sahur. Nah, bangunin ketika waktu sahur. Malas, ayo mana, dipaksa saja. Ya, malas dipaksa saja. Jangan jadi ibu yang lembek. Oh, malas mah, ya wes teruang. Nah, ini nggak boleh. Kita harus menjadi panutan yang baik.
merintahkan yang baik. Tapi kalau puasa, jangan puasa kemudian ibunya mongan mangan turu prehet ya, kemudian nengarepani anaknya mongan mantang teng. Nah, ini kita tidak bisa menjadi uswah yang baik, meskipun boleh-boleh saja orang yang haid makan ya. Tapi teman-teman semuanya, karena di situ ada anak-anak kita yang kita perintahkan untuk melaksanakan sholat ataupun puasa, maka kita juga mengajarkan yang baik. Kalau ketika waktu puasa, ya jangan sampai kita makan ataupun minum di hadapan mereka. Nah, ini mengajarkan nanti kurang baik. Kalau andaikan misalkan sholat, ya kita tinggalkan nggak masalah. Mama sedang datang pulang nak, tidak boleh sholat. Oh, tidak boleh sholat. Nah, seperti itu biasanya. Kenapa mama? Ya intinya tidak boleh sholat. Nggak boleh sholat ya nggak boleh sholat. Siapa yang nggak boleh sholat? Mama. Terus yang nggak memperbolehkan siapa? Biasanya tanya terus, anak-anak itu biasanya gitu ya. Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau udah Allah itu mentok dia. Nah, jadi seperti itulah anak-anak teman-teman semuanya. Yang berikutnya adalah al-aqlu, dia mempunyai akal. Seorang yang tidak mempunyai akal, orang yang majnun, orang yang gila tidak wajib melaksanakan puasa ataupun sholat ya, selama kegilaan itu berlangsung. Mengkodok enggak Pak dia? Enggak, karena selama kegilaan itu ya dia terlepas dari kewajiban yang dibebankan kepada dirinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Rufi'al qalam ala salasatin, diangkat pena kepada 3 orang. Seorang yang tidur sampai dia bangun, seorang yang tidak mempunyai akal, ini juga termasuk ya rufi'al qalam. Berikutnya adalah al-qudratu ala saum, mampu dia melaksanakan puasa. Andaikan tidak mampu bagaimana Ustadz? Andaikan tidak mampu, maka dia tidak wajib melaksanakan puasa. Contohnya siapa? Ya, adalah mbah-mbah yang sudah tidak mampu lagi, di atas 65 tahun mungkin ya. Ya, ini sudah tidak wajib. Karena kalau kita paksakan beliau berdiri saja kakinya sudah gemetaran. Nah, apalagi kita puasakan sampai maghrib ya, malah jatuh pingsan nanti. Wassalamualaikum itu nanti. Maka ini tidak wajib untuk berpuasa karena kemampuannya sudah tidak ada. Terus diganti apa? Diganti membayar fidyah atau denda. Dendanya apa? 1 mud. 1 mud itu apa ukurannya? Sak genggaman itu loh teman-teman saya. Tangan kita disatukan menggenggam menyedok beras, itu adalah 1 mud. Hitungannya mudahnya seperti itu. Kira-kira seberapa? Kira-kira 15.000 kalau kita rupiahkan. Sehingga makanan sekarang memberi makan 1 mud orang miskin itu sekitar 15.000. Makan ya, makan yang normal, makanan normal, es teh, ada es tehnya di situ, ada nasinya, ada sayurnya, ada lauknya, sekitar 15.000. 1 hari 15.000 sangat murah sekali. Tapi ini adalah untuk orang-orang yang tidak mampu. Teman-teman masih muda-muda, saya pun masih muda, tidak boleh mengganti 15.000. Gampang Pak, 15.000 kok. Engkau 30 dino saya kalikan 15.000, murah saja kita bayarkan. Nggak boleh ya, nggak boleh, karena kita wajib melaksanakan puasa. Kita masih mampu melaksanakan puasa, wajib puasa. Kalau tidak haram hukumnya, dosa besar, termasuk adalah rukun iman atau rukun Islam ya, termasuk puasa. Wa faraidu shaumi, dan fardu-fardunya berpuasa. Arba'atun, ada 4 perkara. Arba'atu asya'a, ada 4 perkara. Pertama an-niyatu, niat. Niat ini wajib dilaksanakan malam hari. Ini wajib. Melaksanakan niat atau mabitun niyah dalam fikih adalah wajib. Ya, dilaksanakan malam hari. Nawaitu sauma wadin an adai fardis syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ya Allah, saya niat berpuasa besok karena fardu, karena Allah Ta'ala. Ini wajib kita laksanakan malam hari. Andaikan lupa gimana Pak? Sampai subuh ternyata lupa, wajib mengqadha di bulan berikutnya. Makanya di sini teman-teman semuanya, ulama
leluasa untuk pindah madhab. Menurut madhab Maliki boleh untuk merapel niat di satu hari di malam pertama Ramadan. Ini menurut pendapat Imam Maliki. Kita Imam siapa? Imam Syafi'i. Tapi dalam perkara ini kita boleh untuk pindah madhab, sehingga rapel 1 bulan berpuasa di malam pertama. Sampai di sini paham teman-teman semuanya ya? Ya Allah, saya niatkan untuk berpuasa selama bulan Ramadan di bulan ini, fardulillahi ta'ala. Sehingga ketika kita lupa niat di malam-malam berikutnya, kita sudah dirapel di hari pertama. Sudah? Sampai di sini paham ya? Ini juga disampaikan kepada saudara-saudaranya kaum muslimin nanti ketika teman-teman sudah pulang, sudah boyong dari pondok. Kalau waktu puasa boleh mabitun niyah, dilaksanakan 1 kali saja di malam pertama. Boleh Pak? Boleh. Ini mengikuti madhab Maliki ya. Yang madhab Maliki itu gurunya Imam Syafi'i. Antara guru dengan murid ini berbeda. Nah, itu hal yang wajar, itu di zaman dahulu itu hal wajar. Artinya perbedaan itu adalah wajar kalau memang didasari dengan keilmuan. Teman-teman pun misalkan berbeda dari saya, itu hal yang wajar. Dosen dengan mahasiswanya itu berbeda biasa. Jadi kalau kita di debat dengan mahasiswa, kita jangan ngamuk-ngamuk, ente masih mahasiswa debat-debat saya ini sudah doktor. Nah, misalkan seperti itu. Ini nggak boleh seperti itu. Mereka mungkin bertanya, kemudian meluruskan kita dengan pendapat-pendapat mereka. Silakan, nggak masalah. Itu hal yang wajar terjadi. Sudah, ini niat. Wal imsaku, dan ngekel itu apa? Menahan diri anil akli wasyurbi, dari makan dan minum. Wal imsaku, dan menahan diri anil akli wasyurbi, dari makan dan minum. Wal jima'i, dan bersenggama, bersetubuh. Tidak boleh makan dan minum serta berhubungan dengan istri selama siangnya bulan Ramadan. Dari subuh sampai maghrib ditahan dulu. Ini wajib. Makanya kalau teman-teman semuanya melaksanakan pernikahan, jangan di bulan-bulan Sya'ban mendekati Ramadan nikah. Mboyo nanti setelah Ramadan. Karena nggak tahu nanti suaminya itu masih muda, nafsunya tinggi. Nah, diajaklah kalian berhubungan suami istri di bulan Ramadan karena masih pengantin baru. Maka ini nanti akan terjadi suatu hal yang besar ya. Bukan suami istri Pak, nggak masalah. Iya, masalah bukan masalah suami istrinya. Ini bulan Ramadan, nggak boleh, ditahan dulu lah. Kalau baik pernikahan itu dilaksanakan bulan Syawal. Bulan apa teman-teman semuanya? Syawal. Setelah Ramadan itu Syawal. Saya sendiri nikah di bulan Syawal, tanggal 7 Syawal, ketika waktu orang pergi ke mana itu? Di sini ada peringatan Syawalan, itu apa namanya ya? Kupatan ya. Kupatan Kudus itu ada di Bulusan ya, Bulusan ya. Saya nikah ketika waktu itu. Maka ini sunnah. Kita melaksanakan sunnah itu, ini baik kawan-kawan semuanya. Di bulan Syawal. Rasul sendiri juga beberapa kali menikah di bulan Syawal ya. Syawal ini baik untuk melaksanakan pernikahan. Kemudian wa ta'ammudul qawi'i, dan jarak muntah-muntah, sengaja muntah. Sengaja muntah dilogok ya, dimasukkan jari ke mulutnya supaya muntah, ini tidak boleh. Nggak boleh. Kalau muntah sendiri gimana Ustadz? Tidak membatalkan. Kalau sengaja membatalkan, sengaja untuk muntah-muntah, maka ini batal puasanya. Sengaja. Kalau tidak disengaja, contohnya teman-teman semuanya jarang bepergian pakai mobil elek yang pakainya adalah solar misalkan, dan tidak ada AC-nya pula. Akhirnya solar itu naik ke kabin ya, bau sekali sampai teman-teman semuanya muntah di situ, dan itu adalah bulan Ramadan. Batal enggak puasanya? Tidak batal, karena tidak sengaja. Kecuali kalau memang sudah tidak kuat lagi, gara-gara muntah itu tenaganya hilang, maka boleh-boleh saja seorang membatalkan puasanya ya, nanti bisa diganti di hari-hari yang lain atau bulan yang lain. Walladzi yafturu bihi as-shaima, walladzi perkara aftara yuftiru yang membatalkan
bihi as-shaima, orang yang berpuasa, asyratu asya'a, ada 10 perkara yang membatalkan puasa, ada 10. Pertama, ma wasala amdan ilal jaufi, ma perkara, wasala yang sampai, amdan dengan sengaja, amdan dengan sengaja, ilal jaufi dalam rongga, perkara yang sampai ke rongga atau lubang dalam tubuh kita, ini adalah membatalkan puasa. Awir roksi, ataupun ke kepala, perkara yang masuk ke tubuh kita ya dengan sengaja, maka membatalkan puasa. Dia sengaja memasukkan sesuatu ke tubuhnya, maka ini membatalkan puasa. Banyak hal, contohnya misalkan renang di bulan Ramadan. Sudah tahu bulan Ramadan itu musim panas ya, sengaja dia renang ya untuk menghilangkan hawa panas di dalam tubuhnya. Dia tahu bahwa renang itu pasti ada sesuatu yang masuk dalam tubuhnya, dia sengaja renang, maka tiba-tiba ada yang masuk ke sela-sela hidung ya, atau mulut atau telinga, maka ini otomatis membatalkan puasa. Teman-teman semuanya, kita harus tahu ada yang namanya jauf itu, lubang itu, rongga itu, ada yang rongga dalam, ada yang rongga luar. Dohir dan batin, kita harus ketahui bersama. Dohir itu yang terlihat dari luar, itu adalah dohir, lubang kita yang terlihat dari luar. Misalkan mulut terlihat dari luar, itu adalah dohir. Sehingga kalau ada sesuatu makanan yang ada di dalam rongga di luar kita ini yang masih terlihat, itu tidak membatalkan puasa. Sampai di sini paham? Misalkan apa Ustaz? Contohnya adalah nyicipi makanan, ini adalah dohir. Nah, masak, teman-teman membantu ibunya atau disuruh masak ibunya ya, Mas Hasan dok, Bu yo mak aku puasa kok. Nah, coba cicipi, ya cicipilah. Nah, seperti ini. Kemudian dikumur-kumur, oh sudah asin, kurang manis mak, nah, tambahi gula ya. Nyicipi itu sedikit, kemudian dilepeh ya, dimuntahkan. Dengan cara apa? Dikumur-kumur. Itu boleh, karena itu adalah dohir. Kalau batin, wes masak, wes asin dok, wes asin kita emak, coba tak dicicipi, sak cendok, dimikmak, dilep, ini namanya batin. Kalau sudah sampai di kerongkongan sini yang tidak terlihat oleh mata, maka itu namanya batin, maka membatalkan puasa. Begitu juga teman-teman semuanya, kalau telinganya sedang gatal, maka di kolok-kolok seperti ini tidak membatalkan puasa. Tapi kalau cotton bud sudah masuk di dalam yang tidak terlihat dari luar, otomatis akan membatalkan puasa. Begitu juga yang lainnya. Intinya kalau memang dia tidak ya terlihat dari luar, namanya batin, membatalkan puasa. Kalau masih terlihat dari luar, maka ini namanya dohir, dohirul jaufi. Sudah paham? Ya, yang membatalkan lagi wal huknatu, dan jarum suntik. Huknah. Huknah berarti sudah ada di zaman dahulu Pak. Iya, sudah ada huknah. Ya. Suntik itu sudah ada, memasukkan infus ke tubuh kita. Nah, ini membatalkan. Kemudian fi ahadis sabila, ini di antara dua jalan, di antara dua jalan, kubul ataupun dubur, lubang depan ataupun lubang belakang, maka ini juga membatalkan puasa. Wal qai'u, dan muntah, wal qai'u, dan muntah, amdan dengan sengaja, muntah dengan sengaja, membatalkan puasa. Wal wad'u, dan berhubungan badan dengan antara suami istri, amdan dengan sengaja, fil farji, di dalam farji, kelamin. Wal inzalu, dan keluar mani,
an mubasyaratin, dengan sesentuhan, sengaja mengeluarkan sperma dengan sesentuhan, baik itu tangan ataupun yang lain, maka ini membatalkan puasa. Kalau tidur siang tiba-tiba mimpi basah untuk laki-laki, maka tidak membatalkan puasa, dia tetap harus berpuasa dan itu dinilai puasanya. Wal haidu, dan haid, tiba-tiba siang hari haid, maka batal puasanya. Kalau tahunya ketika waktu ba'da isya Ustaz, bisa jadi ada dua kemungkinan. Bisa jadi keluarnya adalah sebelum maghrib, dia sudah keluar. Bisa jadi setelah maghrib. Yakinnya teman-teman semuanya di saat ba'da isya itu setelah maghrib atau sebelum maghrib. Kalau sebelum maghrib yakin teman-teman, maka wajib untuk mengqadha di bulan yang lainnya kalau puasa. Tapi kalau misalkan sholat tidak perlu harus diqadha ya. Ini antara sholat dengan puasa. Terserah keyakinannya itu ketika waktu apa teman-teman haid. Wan nifasu, dan nifas. Nifas itu apa? Darah yang keluar setelah lahiran, biasanya 30 hari, 15 hari, 20 hari, paling panjang 40 hari. Ini karena ada rahim kita yang, rahim teman-teman, rahim ibu-ibu yang robek setelah lahiran, sehingga di situ ya ada pendarahan. Kemudian wal jununu, dan gila, tengah-tengah puasa tiba-tiba gila tuh, guzang deh. Lapa mbak? Lapa mbak? Ya Allah, lapa tambah? Tambah kuat. Astagfirullahaladzim, ini orang udah gila ya. Nah ini membatalkan puasa. Wariddatu, dan murtad. Murtad ini banyak hal. Murtad karena keyakinan, karena akidah ya, atau menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, ini termasuk adalah murtad. Atau tidak yakin bahwa besok ada hari kebangkitan, ini termasuk murtad akidah. Ada juga yang murtad karena fi'liyah. Kenapa seperti itu? Membanting Al-Quran dengan sengaja. Al-Quran banting atau dilinggahi, misalkan diduduki, maka ini murtad, keluar dari agama Islam. Al-Quran adalah kalamullah yang harus dan wajib kita hormati. Ketika kita membaca juga ada etikanya. Ketika kita menaruh juga harus ada etikanya. Ya, tiba-tiba dibanting atau didudukin, maka ini adalah orang yang murtad. Nauzubillah. Wa yustahabbu, dan disunahkan fisaumi, dalam berpuasa. Dalam berpuasa disunahkan berapa hal? Salah satu asya'a, 3 perkara. Pertama, takjilul fitri, mempercepat berbuka. Fitri adalah berbuka. Idul fitri, kembali berbuka. Wa ta'khirus sahuri, dan mengakhirkan sahur. Ini takjilul fitri, mempercepat berbuka. Kalau sudah ada azan, cepat-cepat berbuka, jangan ditunda-tunda. Bahkan Rasul itu adalah Nabi yang diperintahkan oleh Allah untuk puasa wisol. Tapi wisol ini tidak diperkenankan untuk manusia biasa seperti kita. Wisol itu apa? Sekali saja berbukanya, dari subuh sampai subuh lagi baru berbuka Rasulullah. Ini wajib untuk Rasul. Tapi puasa ini tidak disyariahkan untuk umatnya. Untuk umatnya sunnah langsung mempercepat berbuka ketika waktu azan maghrib. Azan maghrib dari handphone ya. Sekarang banyak sekali yang bisa kita dengarkan dari handphone kah, dari televisi kah, dari masjid terdekat, musola dan lain sebagainya. Ini bisa kita langsung berbuka. Sunnah untuk langsung berbuka. Tapi pastikan bahwa jam alarm ya azan memang sesuai dengan jadwal yang sudah ada. Andaikan tidak sesuai ya, jam 5:30 belum maghrib sepenuhnya, tiba-tiba ada azan dari handphone, Allahu Akbar misalkan ya, langsung cepet-cepet ngambil minuman langsung ditenggak misalkan, ternyata salah jamnya, maka ini wajib mengqadha di bulan berikutnya. Wa ta'jilul fitri,
Wa ta'khirus sahuri, dan mengakhirkan sahur. Misalkan sahur itu paling pol adzan subuh itu adalah setengah 4 atau jam 4, maka kira-kira mengakhirkan sahur adalah 15 menit sebelum jam 4. Karena nanti jam 4 itu subuh, 10 menit sebelum subuh itu biasanya ada imsakiyah, waktu berhati-hati sebelum kita berpuasa, namanya imsak. Imsak ini hanya ada di Asia Tenggara saja, khususnya Indonesia, Malaysia saja. Dan ini diinisiasi oleh pendai-pendai yang ada di Nusantara dulu, zaman waliullah dulu, para aulia ilah. Dan tidak ada di Mesir, tidak ada di Arab, tidak ada imsak, tidak ada. Intinya subuh ya subuh adzan, tidak ada imsak, kemudian ada wiu-wiu itu ya, ada alarm ya, tidak ada. Ini hanya ada di negara-negara Asia Tenggara saja. Untuk apa? Untuk berhati-hati, karena sebentar lagi akan melaksanakan ibadah puasa. Maka bagi yang belum makan dan minum, segera makan dan minum ya. Bagi yang sudah, maka siap-siap sikat gigi, langsung siap-siap berpuasa. Ini sunnah sikat gigi setelah sahur. Kenapa? Karena mungkin bisa jadi masih ada sisa-sisa makanan yang ada di rongga mulut ya, sisa-sisa daging yang ada di rongga mulut ya, mungkin nyelip, sehingga nanti ketika waktu puasa sudah benar-benar suci dari hal itu semuanya. Ini kawan-kawan semuanya adalah hal-hal yang sunnah kita laksanakan. Wa tarkul hijri, dan meninggalkan perbuatan buruk. Watarkul hijri, dan meninggalkan keburukan, minal kalami, dari perkataan. Watarkul hijri, dan meninggalkan keburukan, minal kalami, dari perkataan. Meninggalkan perkataan-perkataan yang buruk, jelek, ngerasani uang ya, madu kancane, menjelek-jelekkan orang lain, membuli temannya sendiri, dan lain sebagainya. Ini wajib ditinggalkan selama bulan Ramadan, tidak boleh dilaksanakan. Kenapa seperti itu? Karena Allah tidak menginginkan puasa kita kalau memang selagi orang tersebut masih melaksanakan perbuatan buruk selama bulan Ramadan, seperti itu. Kemudian wayuhramu, dan diharamkan siyamu khamsati ayamin, puasa 5 hari. Siyamu, puasa, khamsati ayamin, 5 hari. Apa itu semuanya? Al-idani, 2 id, Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri itu di bulan Syawal, 1 Syawal. Idul Adha itu tanggal 10 Dzul Hijjah, itu adalah Idul Fitri, Idul Adha. Wa ayyamut tasyriqi, dan hari-hari tasyrik. Hari tasyrik itu 11, 12 dan 13 Dzul Hijjah. As-salasati, yang 3. Wayukrahu saumu yaumis syakki, dan dimakruhkan saumu yaumis syakki, puasa hari Rabu. Yaumus syak itu hari Rabu. Ragu ya, syakun itu ragu. Saya jelaskan teman-teman semuanya bahwa puasa itu diharamkan ketika hari-hari tertentu. Pertama adalah hari Idul Fitri dan Idul Adha. Hari Idul Fitri itu tanggal 1 Syawal saja, bukan seperti halnya Idul Fitri di negara kita yang sampai berhari-hari. Ada sampai 5 hari, ada yang sampai 7 hari. Ini adalah peringatan di negara-negara tertentu saja. Kalau di Arab sendiri yang namanya Idul Fitri itu ya sehari. Setelah itu orang-orang bisa melaksanakan kegiatannya lagi. Yang kuliah di hari kedua langsung bisa kuliah. Yang kerja di hari kedua Syawal bisa langsung kerja. Kami dulu juga demikian di Al-Azhar. Peringatan Idul Fitri hanya sekali. Yang ramai itu peringatan Ramadan. Selama bulan Ramadan itu Masya Allah, jalan-jalan itu
indah sekali teman-teman semuanya. Jadi jalan-jalan dipenuhi dengan lampu-lampu yang berwarna-warni ya. Kemudian setiap masjid pasti akan ada bukaan ya, berbuka gratis. Kami yang mahasiswa biasanya sering berburu bukaan, berbuka gratis ya, berburu takjil di masjid-masjid. Itu sebelum maghrib kira-kira 10 menit kami sudah ke masjid tertentu. Kemudian panitia membagikan bukaan, ada roti ish, roti yang terbuat dari gandum. Kalau teman-teman semuanya lihat film India, itulah roti-roti ish ya, roti-roti yang terbuat dari gandum. Kemudian ada dagingnya, ada sayur mayurnya, sehingga semuanya dihidangkan kepada kita. Kemudian ada susunya atau tehnya atau air putih, air mineral, sudah dihadapkan kepada kita. Ketika waktu azan maghrib baru boleh disantap ya. Ini baik ya, dilaksanakan setiap masjid yang ada di Kairo sana. Itu pasti akan ada yang namanya buka gratis. Kalau kita di masjid-masjid tertentu saja, Masjid Alun-Alun mungkin, Masjid Menara Kudus mungkin ya, tiap hari akan ada. Tapi masjid-masjid yang lain tidak ada. Dan itu swasembada masyarakat tertentu. Misalkan masyarakat tertentu yang ada di komunitas masjid tersebut ya menyediakan gratisan ya, karena mereka ingin memiliki juga puasanya atau pahalanya orang-orang yang diberikan bukaan tadi, buka gratis. Konsepnya adalah sesuai dengan sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, man aftara shaiman falahu ajruhu ya. Barang siapa yang memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa, maka dia juga mendapatkan pahala puasanya orang yang berbuka tadi. Kita ngasih kepada orang lain ya, orang lain kemudian berbuka dengan makanan kita atau minuman kita atau kurma kita, maka kita juga akan mendapatkan pahalanya orang yang berpuasa tadi, tanpa mengurangi pahala kita. Kita pun tambah pahalanya ya, kita juga dapat pahala dari orang yang kita kasih. Kalau yang kita kasih itu 100, bisa kita bayangkan satu hari kita mendapatkan 101 puasa kita 1, puasa orang yang dikasih tadi 100. Subhanallah. Ini kawan-kawan semuanya adalah konsepnya yang baik. Sehingga kalau memang mempunyai harta yang banyak ya, maka alokasikanlah sebagiannya untuk ngasih bukaan kepada orang lain, baik itu di jalan mungkin ya, atau diperuntukkan di masjid mungkin. Kalau saya sarankan di masjid ya, karena kalau di masjid itu insya Allah orang benar-benar berpuasa dan berbuka dia. Kalau di jalan kadang sopir-sopir dorak poso, siang sudah nenggak minuman ya, kita kasih apa monggo, sopir truk dia senyum-senyum saja dikasih gratisan, padahal dia tidak berpuasa. Ini kawan-kawan semuanya. Kemudian yaumus syaki, di hari ragu, illa ayyuwafiqa, kecuali mengikuti adatan lahu, adat yang ada, kecuali mengikuti adat yang berlaku padanya. Yaumus syak itu hari ragu itu seperti apa Ustadz? Antara besok puasa ataukah tidak puasa. Di tanggal 29 Sya'ban sebelum Ramadan, biasanya pemerintah belum mengumumkan bahwa besok itu puasa, dia masih puasa sunnah. Maka ini dimakruhkan, karena ketika waktu itu mungkin hari Senin ataupun hari Kamis dia sengaja berpuasa, sehingga itu namanya yaumus syak, hari yang diragukan antara besok apakah berpuasa ataukah tidak. Kecuali kalau memang tiap Senin dan Kamis dia itu senantiasa berpuasa, maka boleh-boleh saja. Waman, barang siapa wati'a, berhubungan badan, fi nahari Ramadan, di siang bulan Ramadan, amidan, dengan sengaja berhubungan dengan istrinya di bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan, fil farji, dalam kemaluan, fa'alaihi, maka wajib al-qada'u, qada', fa'alaihi, maka wajib al-qada'u, qada', wal kafaratu, dan membayar denda kafarat.
Wahia yaitu itqu raqabatin, memerdekakan budak. Sekarang tidak ada perbudakan. Mukminatin mukminah, memerdekakan budak perempuan yang mukmin. Fa'ilam yajid, kalau tidak dapat. Fa'ilam yajid, jika tidak dapat. Fasiyamu syahraini mutatabi'aini, maka hendaknya puasa 2 bulan berturut-turut. Fasyamu syahraini mutatabi'aini, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Fa'ilam yastati, kalau tidak mampu. Fa'ilam yastati, kalau tidak mampu. Fa'it'amu sittina miskinan, maka memberi 60 orang miskin. Likulli miskinin, setiap orang miskin, mudun, 1 emut. 1 emut tadi adalah 15.000 kira-kiranya seperti itu. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan.